Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dari judulnya, sepertinya anak-anak semangat nih untuk mendengar penjelasan dari Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar materi bilangan bulat, submateri mengenal bilangan bulat. Simak baik-baik ya anak-anak. Sebelum kita ke bilangan bulat, kita akan mengingat kembali jenis-jenis bilangan. Yang pertama ada bilangan asli, yaitu bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Bilangan yang kedua adalah bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Perbedaannya, kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0. Selanjutnya, ada bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Selanjutnya nanti akan kita bahas ya untuk bilangan bulat. Kemudian ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini dinyatakan dalam bentuk A per B, atau ada pembilang dan ada penyebut. A per B, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Contohnya, 1 per 2, 3 per 4, 3 per 5, dan seterusnya. Ada juga pecahan desimal. Nanti kita akan bahas pada waktu belajar bilangan pecahan. Selanjutnya, kita akan belajar garis bilangan. Nah, simak baik-baik ya di bagian sini. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya ke arah kanan. Kemudian bilangan 0, yaitu angka 0 sendiri, dan bilangan bulat negatif dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya sampai ke arah kiri. Kita perhatikan, jika bilangan bulat positif, semakin ke kanan, semakin besar angkanya, maka nilainya juga semakin besar. Sedangkan untuk bilangan bulat negatif, semakin ke kiri, angkanya semakin besar, tetapi nilainya semakin kecil. Ingat ya. Ingat dan dipahami. Jika bilangan bulat positif, ke kanan nilainya semakin besar. Jika bilangan bulat negatif, ke kiri nilainya semakin kecil. Berikutnya, kita akan latihan membaca bilangan bulat. Ini adalah bilangan bulat positif. Untuk menuliskannya tidak perlu ditulis tanda tambah atau plus di depan angka 8, tetapi langsung ditulis angkanya, dan cara membacanya tidak perlu ditambahkan positif 8, tetapi langsung cara membacanya adalah 8. Lalu ini adalah bilangan bulat negatif. Untuk bilangan bulat negatif, cara menuliskannya di depan angka ditambahkan tanda strip. Strip kemudian diikuti angka, dan cara membacanya adalah negatif 8. Negatifnya disebutkan dan dituliskan.
Selanjutnya, ini adalah bilangan bulat negatif, dibaca negatif 325. Ini adalah bilangan bulat positif, langsung dibaca 73. Istilah yang digunakan dalam bilangan bulat. Yang pertama, maju dan mundur. Maju dinyatakan dalam bilangan bulat positif dan mundur dinyatakan dalam bilangan bulat negatif. Contoh, Ani maju 2 langkah, maka nanti akan dinyatakan dalam bilangan positif. Kemudian ada ke depan dan ke belakang. Ke depan dinyatakan dengan bilangan bulat positif dan ke belakang dinyatakan dengan bilangan bulat negatif. Selanjutnya ada ke atas dan ke bawah. Contoh, tupai itu naik ke atas 10 meter. Nanti akan dinyatakan ke bilangan bulat positif yaitu 10. Kemudian ada untung dan rugi dalam jual beli. Untung dinyatakan dalam bilangan bulat positif dan rugi dinyatakan dalam bilangan bulat negatif. Berikutnya, penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah suhu. Contohnya, suhu di freezer mencapai 5 derajat Celcius di bawah 0. Maka nanti dapat dituliskan bahwa suhu di freezer adalah negatif 5 derajat Celcius karena di bawah tadi. Kemudian perlu diingat, jika suhu suatu benda atau suhu di suatu kota lebih dingin, maka angka derajatnya lebih kecil. Sedangkan jika suhunya lebih panas, maka angka derajatnya lebih besar. Contoh, suhu air di gelas A 2 derajat Celcius lebih dingin daripada suhu air di gelas B. Suhu air di gelas B 48 derajat Celcius. Suhu air di gelas A adalah titik-titik derajat Celcius. Hayo, siapa yang bisa? Kita ingat kembali soalnya. Suhu air di gelas B 48 derajat. Sedangkan di gelas A 2 derajat lebih dingin. Berarti kalau lebih dingin, nanti suhunya itu angkanya lebih kecil dari 48. 2 derajat lebih kecil, berarti 48 dikurang 2. Suhu air di gelas A adalah 46 derajat Celcius. Penggunaan bilangan bulat yang selanjutnya adalah untuk menyatakan ketinggian atau kedalaman suatu tempat atau benda. Yang pertama, bisa untuk menyatakan ketinggian suatu puncak gunung. Kalau puncak gunung biasanya di atas permukaan laut. Kalau di atas permukaan laut, maka dinyatakan dengan bilangan bulat positif. Contoh yang kedua adalah ketinggian pesawat terbang. Biasanya di atas permukaan laut atau di atas permukaan tanah. Maka menggunakan bilangan bulat positif. Dan yang ketiga, ada kedalaman kapal selam. Kalau kapal selam di bawah permukaan laut, maka nanti dinyatakan dengan bilangan bulat negatif. Paham anak-anak? Selanjutnya, kita akan belajar menulis lambang bilangan bulat. Suhu dalam freezer 5 derajat di bawah 0. Maka dapat dituliskan suhu dalam freezer negatif 5 derajat. Contoh selanjutnya, pesawat tempur milik TNI
AU Angkatan Udara terbang pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Di atas, ingat istilah-istilah yang digunakan dalam bilangan bulat tadi ya. Maka dapat dituliskan, pesawat tempur milik TNI AU terbang pada ketinggian 100 meter. Bilangan bulat positif tidak perlu tanda tambah. Kemudian contoh yang berikutnya, seorang penyelam berenang pada kedalaman 45 meter di bawah permukaan laut. Di bawah berarti dapat dituliskan, seorang penyelam berenang pada kedalaman negatif 45 meter. Membandingkan bilangan bulat. Kita ingat kembali garis bilangan bulat yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Kalau membandingkan kita harus ingat ini ya. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Dan semakin ke kiri, meskipun angkanya semakin besar, tetapi nilainya semakin kecil. Jika diteruskan, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Semakin ke kiri, semakin kecil. Jadi, negatif 2 itu lebih kecil daripada negatif 1. Nah, perlu kita ingat, tanda lebih kecil ditandakan dengan seperti itu, kemudian tanda lebih besar, diingat lagi simbolnya, ya biasanya angka yang lebih besar itu yang dimakan atau yang terbuka. Yang terbuka itu menghadap angka yang lebih besar. Contohnya, 7 dengan 13. Berarti tanda yang kita gunakan adalah 7 lebih kecil dari 13. Nah, ini bilangan bulat positif. 7 lebih kecil dari 13. Mengerti kan? Ya, 13-nya yang lebih besar. Makanya mulutnya yang terbuka menghadap ke arah 13. Contoh berikutnya, negatif 9 dengan negatif 15. Negatif 9 itu letaknya di sebelah kanan daripada negatif 15. Tadi ingat, di bilangan bulat negatif, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Negatif 9 letaknya di sebelah kanan daripada negatif 15. Berarti negatif 9 itu lebih besar dari negatif 15. Contoh berikutnya, negatif 2 dengan 0. Negatif 2 letaknya di sebelah kiri angka 0. Berarti karena di sebelah kiri, berarti dia negatif 2 itu lebih kecil dari 0. Contoh yang berikutnya, negatif 100 dengan negatif 50. Kita sambil membayangkan di bilangan bulat negatif. Negatif 100 itu letaknya lebih kiri dibandingkan dengan negatif 50. Berarti negatif 100 lebih kecil dari negatif 50. Ya, paham ya sampai di sini? Selanjutnya, mengurutkan bilangan bulat. Sama, yang diingat adalah garis bilangan. Bilangan bulat positif, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Bilangan bulat negatif, semakin ke kiri meskipun angkanya besar tapi nilainya semakin kecil. Contoh, bilangan 17, negatif 9, 5, negatif 23, negatif 12, jika diurutkan dari yang terkecil menjadi, nah, mengurutkan itu nanti ada dua ya, bisa dari yang terkecil, bisa juga dari yang terbesar. Lihat perintah soalnya baik-baik.
Kalau dari yang terkecil, berarti nanti dimulai dari bilangan bulat negatif. Di soal itu ada negatif 9, negatif 23, dan negatif 12. Nah, kalau sudah ketemu bilangan bulat negatifnya, ingat, semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Berarti yang angkanya besar di bilangan bulat negatif itu yang paling kecil. Mana yang angkanya besar di bilangan bulat negatif tadi? Ya, negatif 23. Berarti itu adalah nilainya paling kecil. Kalau diurutkan menjadi, ya betul, negatif 23, negatif 12, negatif 9, 5, dan 17. Negatif 23 nilainya adalah yang paling kecil, sedangkan 17 adalah yang paling besar karena dia bilangan bulat positif. Contoh berikutnya, bilangan negatif 84, 11, negatif 25, 0, 32 jika diurutkan dari yang terbesar menjadi, ya, yang diminta adalah terbesar, berarti nanti dimulai dari bilangan bulat positif. Kita perhatikan dulu, bilangan positifnya mana saja? 11 dan 32. Kalau bilangan bulat positif, mudah. Semakin ke kanan semakin besar. Angkanya besar berarti nilainya besar. Berarti dimulai dari yang paling besar adalah 32. Ya betul. Ingat di soal itu ada 0. 0 dengan bilangan bulat negatif. 0 letaknya agak di sebelah kanan. Berarti nanti 0 itu lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Mari kita urutkan dari yang terbesar. Ya, 32, kemudian 11, 0, negatif 25, dan terakhir negatif 84. 32 adalah yang paling besar dan negatif 84 adalah yang paling kecil. Paham ya anak-anak sampai di sini? Berikutnya, lawan bilangan bulat. Tadi di awal sudah dijelaskan istilah-istilah dalam bilangan bulat. Maju, lawannya mundur. Ke depan, lawannya ke belakang. Ke atas, lawannya ke bawah. Untung, lawannya rugi. Jadi kalau dalam bilangan bulat, positif lawannya negatif. Contohnya, Denis maju 5 langkah, lawannya Denis mundur 5 langkah. 14 lawannya negatif 14. Negatif 205 lawannya 205. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.